Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa yang sebentar lagi akan kita dengarkan sebenarnya adalah bagian dari acara psikologi yoga yang kedua. Tapi karena keterbatasan waktu dan kami melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk disendirikan karena menyangkut hubungan antara yoga dan persoalan psikologis, maka kami menjadikannya sebagai satu tayangan tersendiri yang membantu kita untuk bisa melihat lebih jelas kaitan antara yoga dan gangguan psikologis. Selamat mengikuti. Gitu ya, saya jawab. Yang pertama, pertanyaannya tentang vritti dan manas. Vritti itu gejolak, getaran, gelombang, riak, apapun yang menunjukkan suatu peristiwa fluktuatif, peristiwa bergetar, ya, itu vritti. Kesadaran kita itu seharusnya tenang. Tapi kalau dia bergejolak, beriak, bergelombang, bergoyang-goyang, dia menjadi manas. Tapi kalau manas itu kemudian menjadi tenang, dia menjadi cita. Kalau citanya kemudian bergejolak lagi, dia menjadi manas lagi. Jadi manas sama dengan cita yang bergoyang. Manas itu ya cita juga, cita itu ya manas juga. Cita yang bergetar namanya manas, manas yang menjadi tenang namanya cita. Mudah-mudahan nggak membingungkan ya. Manas itu cita yang bervritti. Bayangkan sebentar, coba bayangkan sebentar, Mbak Sekar lagi duduk di satu kolam ya. Airnya tenang tanpa vritti, tanpa getaran, tanpa riak sedikit pun. Itu kita sebut cita. Begitu permukaan kolam yang tadinya tanpa riak, tanpa getaran itu kemudian memunculkan riak, dia menjadi manas. Begitu riaknya hilang, dia jadi cita lagi. Pertanyaannya sekarang, apa yang menyebabkan permukaan kolam yang tadinya tenang menjadi beriak? Itu karena gudang memori kita masing-masing yang di dalamnya banyak sekali memori kehidupan. Dan setiap memori kehidupan punya muatan pikiran, muatan perasaan, muatan emosi. Saya misalnya mengambil memori mamaku, saya keluarkan. Dia pasti keluar dari gudang memorinya Hans ini. Memori mamaku itu pasti membawa pikiranku tentang mama, perasaanku tentang mama, emosiku tentang mama. Ketiga ini tidak mungkin bisa dipisahkan secara pengalaman pribadinya Hans. Di mana ada pikiran, nggak mungkin nggak ada perasaan atau emosi, pasti ada. Di mana ada perasaan, pasti di situ ada pikiran, ada emosi. Di mana ada emosi, di situ pasti ada pikiran dan perasaan. Itu cara berpikir orang Timur. Tapi di Barat sana, mereka memisahkan antara pikiran, perasaan, emosi. Jadi di Timur kalau kita mengatakan pikiran, perasaan, emosi itu satu kesatuan, nggak bisa dipisah. Cuman ketika saya mikir, pikiran saya dominan, emosinya mengecil, perasaannya mengecil.
Ketika saya emosi pun seperti itu, emosinya membesar, pikirannya mengecil, perasaannya mengecil. Pertanyaannya Mbak Sekar misalnya, ini saya jawab dengan betul-betul memperhatikan aliran pikiran di sini, ya. Tapi bersamaan dengan mengeluarkan aliran pikiranku menjadi kata-kata ini, saya pakai perasaan juga memilih kata-katanya. Ya, senyum ke kamu juga nih emosi semestinya. Paham ya? Nggak mungkin pikiran itu nggak ada perasaannya, mesti ada. Ini kata-kata ini dirasa kok, ini pantas nggak aku ucapkan. Ya, kalau saya senang dengan pertanyaanmu, itu perasaan. Kalau udah sampai senyum seperti ini, ya ini udah emosi. Gitu ya. Terima kasih Pak Han. Ya, sama-sama. Gitu. Kemarin itu ada satu klien lucu. Dia melaporkan mau bunuh diri, butuh segera konseling. Kenapa? Dia ada konflik dengan orang tuanya. Terus saya bilang, waktu saya hari Rabu, kalau kamu mau 5 menit dari sekarang kita bisa ketemu, tapi kalau nggak mau kamu tunggu sampai hari Rabu. Kemudian dia chatting, dan saya bilang, aduh saya nggak lancar kalau ngechat, kalau WA-an itu pasti aliran pikiran saya sama gerakan tangan saya nggak nyambung. Jadi kalau mau ya telepon. Akhirnya dia telepon. Dia ceritakan apa saja yang sudah membuat dia marah, lalu merasa tidak dihargai, merasa disepelekan, merasa macam-macam yang terjadi di dalam rumah. Terus dia bilang, saya sampai nggak bisa lagi menenangkan pikiran saya, Pak. Lalu dia akhirnya ke psikiater dan sudah hampir 3 minggu ini minum obat penenang. Obat penenang itu buat apa sih? Mengakali badan kita supaya merasa tenang, sementara citanya itu tetap bergejolak. Sehingga ketika badan ini kemudian sudah lepas dari pengaruh obat itu, fritinya itu terasa lagi, minum obat lagi, lalu badannya ditenangin lagi, tertidur, setelah bangun fritinya terasa lagi, minum obat lagi. Itu yang terjadi pada orang-orang yang mengkonsumsi obat penenang. Jadi mereka semestinya nggak menenangkan fritinya terus menerus bergejolak, hanya saja badannya dimanipulasi supaya koneksi dengan friti itu terkendala untuk sementara. Nah, cara terbaik adalah langsung ke fritinya itu ditenangkan. Lalu saya bilang, saya terpaksa harus guyon ke dia hanya untuk mematikan gejolak fritinya, karena dia bilang aku mau ngambil keputusan besar malam ini. Saya lihat anak ini kok sudah nekat ya. Terus saya cerita tentang beberapa klien saya yang juga mengalami konflik serupa dengan dia. Lalu saya bilang, yang saya temukan dalam pengalaman aku, banyak keluarga kayak kamu. Jadi kamu itu nggak punya hak sedikit pun untuk sombong bahwa keluargamu seperti itu. Dia tertawa dan fritinya agak mereda sedikit. Setelah itu saya bilang, ini ada audio relaksasi, coba kamu pakai. Dan setelah itu dia bisa lebih tenang. Ya semestinya dia biasa-biasa saja, hanya fritinya aja yang berkurang, lalu dia merasa nyaman seperti itu ya. Kalau kasus-kasus di mana badan sudah dalam kondisi yang dalam bahasa awam itu kita sebut tergantung, atau dalam bahasa kita disebut sudah teradiksi oleh komposisi kimiawi tertentu, ini jelas sulit ya. Karena itu ketika ketemu dengan klien-klien yang masih di awal
mengkonsumsi obat-obatan, saya biasanya agak keras mengatakan, coba dulu untuk hentikan itu, tenangkan fritimu. Kalau memang kesulitan untuk menghandle fritimu yang mungkin sudah bukan riak lagi tapi sudah gelombang, nggak apa-apa dibantu obat itu. Tapi kalau masih riak, kamu sudah minum obat, itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Tapi kalau sudah berupa gelombang besar dan kapasitasnya untuk menghandle cita tadi yang bergelombang itu, ya dengan terpaksa sekali ya sudah minum. Nah, kalau masih ada potensi untuk ditenangkan citanya, biasanya saya bilang pakai metode-metode psikologis dulu, seperti kasus kemarin dengan dosis yang masih kecil. Lalu saya bilang, kamu ini deh, coba dulu audio ini, tapi saya beri instruksi sebelum mendengarkan audio itu kamu begini dan begitu. Dia coba, dia merasa segar. Sebenarnya bukan segar, itu hanya fritinya yang fritinya yang gelombangnya. Nah, rasanya di badan segar gitu. Tapi untuk teman-teman yang minum obat lalu setelah itu merasakan efek tenang, semestinya fritinya nggak berhenti bergetar, hanya saja getarannya itu diblok oleh obat itu. Begitu bloknya kelepas, getarannya terasa lagi, minum lagi, keblok lagi. Nah, kenapa enggak langsung ke fritinya saja? Tapi kalau yang sudah cukup lama minum obat, saya pernah punya klien sudah 12 tahun minum obat. Saya coba rilekskan, bertahan hanya 3 minggu. Itu pun sudah maksimal proses relaksasi yang saya lakukan. Setelah itu saya bilang, ya saya harus menyerah dengan rendah hati. Saya bilang, saya nggak bisa memakai metode saya ini pada kondisi badanmu yang sudah manja luar biasa pada komposisi kimia itu. Nah, ini butuh niat kuat besar dari orangnya itu. Kalau dia bergantung pada metode relaksasiku, itu hanya membantu sesaat. Kalau dia nggak tambahkan niat besar untuk berhenti, niat besar untuk sembuh, nanti kebiasaannya ini akan mengalahkan proses relaksasi yang sedang berjalan. Saya juga ketemu misalnya satu dokter. Dia dokter di rumah sakit besar. Sampai suatu saat dia stres besar. Dan dia nggak terima kenapa dia stres. Lalu dia ke psikiater, dia tambah nggak terima lagi. Saya ini dokter, 2 tahun setelah minum obat dia datang ke saya. Lalu saya bilang, obat paling pertama yang bisa saya berikan, Bapak harus terima. Lepaskan anggapan-anggapan itu, semua getaran-getaran dalam kesadaran dia yang membuat gelombang sangat besar. Saya ini dokter, saya ini nggak boleh lemah, saya ini sangat memalukan kalau sampai harus minum obat dari psikiater. Tapi kenyataannya Pak, saya itu minum obat sudah 2 tahun, tolong saya. Ya harus berani membongkar dulu anggapan bahwa saya ini dokter yang harus kuat. Mengakui bahwa saya ini lemah, itu sudah obat tersendiri yang sangat dahsyat. Sedih juga lihat dia keras betul dengan pikirannya, ya. Sayangnya dia ke saya setelah 2 tahun. Relaksasi yang dia rasakan hanya berlangsung sebentar. Dia sendiri bilang ke saya bahwa dia nggak bisa memaafkan dirinya sendiri yang adalah seorang dokter dan minum obat. Saya sudah nggak bisa menangani klien seperti itu. Klien lain lagi, dia itu melihat mantunya berdua dengan wanita lain, pangku memangku depan mata dia. Citanya berfriti sangat dahsyat.
dia nggak memaafkan. Sampai kemudian mantunya ini datang. Saya bilang ke dia, kamu harus rendah hati. Bilang saya salah, saya melakukan sesuatu yang memalukan, saya minta maaf. Dia mau. Dia datanglah ke mertuanya itu. Dan mertuanya bilang, sampai mati gak akan saya maafkan. Saya gak mungkin memaafkanmu sampai aku mati. Lalu saya bilang, kalau bisa mertuamu itu kontak dengan aku, karena aku berpikir ini terapi keluarga perlu, terapi individual gak jalan. Terus mertuanya kontak. Dia bilang, saya udah capek Pak, bertahun-tahun saya sulit tidur, memori saya tentang itu hidup banget. Lihat tuh, gudang memorinya bicara sangat keras ya. Hidup banget Pak, tolong hapuskan itu biar saya itu tidur nggak kayak putaran film di kepala saya, nggak ada habis-habisnya Pak. Saya membayangkan setelah saya mati, apakah dia masih setia pada anak saya? Ibu, aku bilang, ya sebagai orang psikologi ya biasanya kekuatannya memaafkan, menerima seperti itu ya. Ibu, anak ibu, setahu saya itu merasa bersalah. Kalau ibu takar, rasa bersalahnya itu serius. Kenapa enggak dikasih sedikit maaf yang mungkin masih tersisa di ibu? Enggak bisa. Saya enggak mungkin memaafkan sampai mati saya bawa ini. Saya bilang saya enggak bisa melakukan apapun. Obat terbaik itu dari dalam diri ibu sendiri. Saya hanya bisa membantu melihat dari luar masalah ibu ini, masalah dia begini. Saya lihat ada satu celah itu memaafkan dan ibu enggak memberi itu. Ya saya hanya tetap berharap ibu memberinya, selebihnya keputusan ibu sendiri. Kita nggak bisa mengubah dia. Tapi sebagai orang yang melihat persoalan hidup keluarga itu, ya saya prihatin lihat gelombang fritinya itu, ngeri, sangat mengerikan. Dan dia pasti sakit-sakitan. Dan yang terakhir itu ya laporan dari keluarganya, banyak gejala-gejala sakit fisik yang dia laporkan, pasti itu sudah nggak bisa diingkari karena di dalam getaran fritinya memukul-mukul dia. Buat celah sedikit pintu maaf selesai kok, ada penguapan di situ kan. Itu sebabnya kita meminta orang memaafkan itu sederhana tapi dahsyat untuk mengurangi gelombang friti tadi. Bagaimana caranya agar kita tidak ikut terseret dalam friti orang lain, Pak? Terutama saat menghadapi klien dengan masalah yang cukup berat. Itu butuh latihan ya. Kita sendiri harus berlatih yoga. Karena setiap kali saya terima klien itu sama dengan menerima friti. Kalau saya nggak mengendalikan fritiku, getarannya itu bisa membuat saya ikut bergetar. Kalau terapisnya ikut bergetar, solusinya nggak bakal keluar. Karena itu, saya selalu melihat setiap sesi konselingku itu sebagai meditasi. Meditasi berarti saya menjaga fritiku tetap dalam kondisi stabil, dengan kondisi friti yang berkurang, itu saya bisa melihat friti orang lain dengan sangat jelas. Saya tinggal menelusuri gelombang yang sedang ganggu dia pada gudang memorinya, terus saya gembosi memori itu. Cara gembosinya gimana? Bisa dengan meminta dia memaafkan, seperti yang baru saja saya cerita. Bisa dengan meminta dia relaksasi, seperti yang juga tadi saya ceritakan. Itu hanya alat bantu menenangkan friti manas dia. Tapi bagaimana caranya supaya kita nggak terpengaruh oleh friti? Ya kita sendiri yang mengontrol friti kita. Karena kalau friti kita nggak terkontrol, friti ketemu friti ya bisa bayangkan sendiri, nggak akan ada solusi keluar dari situ. Solusi hanya keluar pada orang yang fritinya
tenang. Itu pasti. Gitu ya. Jadikan setiap sesimu itu ketemu klien sebagai momen di mana kamu menjaga dirimu sendiri, jaga fritimu sendiri. Friti orang biarin. Begitu kita tenang, friti orang itu terasa kok getarannya seberapa kuat. Gitu ya. Begini, pada level yang paling dalam, kita perlu membekali orang untuk bisa menenangkan citanya ketika menghadapi memori apa saja yang usik dia dari dalam. Aku garis bawahi, orang-orang yoga itu melatih kita tenang menghadapi memori apa saja. Nah, ketika kita ketemu klien, itu kan hanya memori tertentu. Setelah itu dia lega, terima kasih Pak. Oke, pulang memori lain keluar lagi. Datang lagi lega, makasih Pak, enak nih. Pulang memori lain ganggu lagi. Nah, yoga nggak seperti itu. Seluruh memori, bagaimana aku siap menenangkan diri setiap kali memori apapun mengganggu aku. Aku punya klien yang aku bilang kayaknya ibu banyak sekali masalah nih. Bagaimana kalau jalani terapi ELA selama 10 hari non-stop? Dia setuju. Hari ini ngomongnya memori kesalnya pada suami. Ya. Setelah itu, aduh Pak, saya sekarang sudah senang bisa memaafkan suami saya. Besoknya memorinya tentang anaknya lagi yang keluar. Setelah itu lega. Besoknya memorinya lagi tentang mamanya yang sudah almarhum dan belum bisa dimaafkan. Setelah itu lega. Habis itu memori ini lagi keluar. Nah, jadinya butuh beberapa sesi untuk menghandle memori-memori yang mengganggu itu. Nah, kalau dia punya skill yoga, memori apa saja ya dia bisa hadapi itu dengan cara melatih dirinya menenangkan citanya ketika berhadapan dengan memori apapun deh, ya, memori apapun. Itu yang membuat kita ini ya nggak akan ada habisnya ketemu masalah orang. Ada satu klien datang, Pak, minta waktu. Ya, masalahnya apa? Aku tuh tersinggung banget sama omongan suami saya. Nah, ini memori omongan nih. Kenapa? Membekas betul nih omongannya. Apa tuh omongannya? Dia bilang begini. Nah, kita beresin memori itu, habis itu lega. Tapi kan yang selesai memori itu toh. Masih banyak memori yang antri itu. Gitu ya. Paham? Iya. Oke. Aku pikir gitu, nanti minggu depan kita ketemu satu pemikiran lagi yang lebih dahsyat juga ya, dari psikologi kekosongan. Makasih, sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan pada senang semua ya.